Markus. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia. Sementara Yesus di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, sujudlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Untuk apa engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu. Di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Lalu Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Ia membawa ayah dan ibu anak itu serta mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak perempuan yang berumur 12 tahun itu berdiri tegak dan berjalan. Semua yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberikan makanan kepada anak perempuan itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Kita tahu bahwa kita ini tidak hanya jasmani, tetapi punya rohani. Injil juga mengatakan, Yesus mengatakan supaya kita memelihara harta kita. Harta kita, harta dunia, dan harta surgawi. Kita tahu itu, mana yang harta dunia, yang mana harta surgawi. Kedua-duanya itu penting dalam hidup kita. Banyak orang yang menonjolkan harta dunia ini, menonjolkan, maksud saya
memperlihatkan bahwa hartanya dunia ini besar. Seperti orang kaya dan Lazarus itu, lalu seringnya orang yang demikian itu menimbun untuk dirinya sendiri. Pikirannya untuk harta dunia ini supaya hidupnya di dunia ini aman. Tetapi ada juga orang yang mementingkan harta surgawi. Sekalipun ia punya harta dunia. Nah, orang-orang seperti ini memandang bahwa harta dunianya ia peroleh karena kehendak surgawi dan dia pun tidak ingin mempergunakannya untuk dirinya sendiri. Memang harta dunia dan harta surgawi itu berhubungan. Orang bisa mempergunakan harta dunia dan harta surgawi itu seturut pikirannya, seturut apa yang dia anggap yang baik. Artinya, kita memang perlu harta dunia ini. Bahkan kita bisa pergunakan harta dunia ini untuk kepentingan harta surgawi. Bisa. Kita itu karena keberuntungan dapat memperoleh lebih di dunia ini, harta dunia ini, tapi lalu kita ingat bahwa kita juga ada saudara-saudari kita, kaum kerabat kita, mungkin juga orang yang katakan seiman, orang-orang yang percaya akan keadilan Tuhan, siapa saja, ataupun juga orang-orang yang sekalipun tidak percaya kepada Tuhan, dia juga membutuhkan kasih sayang. Ada itu. Karena itu dia bisa mempergunakan harta dunia ini untuk kepentingan harta surgawi. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Tanpa diduga Paulus itu menerima bantuan dari Makedonia. Makedonia itu di mana Filipi dan Tesalonika ada. Dan orang-orang di sana itu menyukai Paulus. Karena Paulus itu punya hati untuk Tuhannya dan dia mewartakan Injil di situ dan diterima dengan baik. Karena itu orang-orang Filipi dan Tesalonika itu di Makedonia itu sekalipun miskin, mereka mengirim bantuan kepada orang-orang di Yerusalem. Karena orang-orang di Yerusalem itu kesulitan akan pemerintahannya. Banyak yang tertindas. Dan Paulus pun ingin agar umat di Korintus itu ikut serta dalam amal kasih itu. Karena itu ia menuliskan surat kedua kepada umat di Korintus itu, meminta agar mereka pun yang dihargai oleh Paulus, umat di Korintus itu, karena telah menerima kasih karunia, iman, percaya akan Kristus, imannya akan Kristus dan akan pengetahuannya yang luas, orang-orang yang cukup berada
Tetapi seringkali juga Paulus menerima tantangan di Korintus itu. Karena itu Paulus mengatakan, marilah kita berbagi. Hendaknya seperti Kristus, yang sekalipun kaya mau menjadi miskin, supaya berkat kemiskinannya orang menjadi kaya. Kaya rohani. Kristus mau menjadi manusia seperti kita, supaya kita tahu jalan bagaimana menyimpan harta surgawi itu. Supaya jalannya ke surgawi itu, sekalipun jalannya sempit, tetapi bila ditempuh akan membawa pada akhirnya keselamatan kekal. Karena itu kita nyanyikan tadi bahwa kita mendengarkan kata-kata Paulus itu bahwa telah disediakan Kristus kepada kita suatu tempat, karena kita memelihara tempat surgawi itu, harta surgawi itu. Mari kita mengikuti saran Paulus itu. Sekalipun kaya, hendaknya juga memberi kepada mereka yang kekurangan dan tertindas. Paulus minta agar umat di Korintus itu ikut ambil bagian. Dia mengatakan, bukan karena kelebihan, tetapi karena supaya terjadi keseimbangan di dunia ini. Keseimbangan di mana tidak satu yang terlalu berlebih harta dunia ini, dan yang lain sungguh-sungguh sangat membutuhkan pangan, sandang, dan papan. Banyak yang hidupnya terlunta-lunta, yang tidak berdaya karena banyak hal. Karena itu kita pun juga, sekalipun kita ini jumlahnya kecil, tetapi bila kita bersatu untuk bersama-sama membangun dunia ini, supaya di antara kita terjadi keseimbangan itu. Tidak satu yang terlalu berlebih, tetapi membagi di dalam keikhlasan hati. Supaya hidup kita ini tentram, karena baik di dunia ini kita tidak akan kekurangan, tetapi kepada kita tetap disediakan tempat di surga itu. Harta surgawi itu yang diberi Kristus kepada kita, kita telah simpan dengan baik-baik di dalam batin kita. Karena itu mari kita bersyukur atas Allah itu. Yesus sudah menunjukkan itu. Siapapun yang percaya kepadanya, entah siapa saja, bukan dari kalangan kita saja, tetapi dari luar yang percaya akan Kristus itu, sekalipun tidak tahu tentang Kristus, tetapi hatinya penuh kasih karunia Allah, tahu apa artinya itu kasih, lalu mau berbagi dengan sesama, akan memperolehnya. Yairus, kepala rumah ibadat itu. Kebanyakan rumah ibadat itu orang Lewi. Tetapi orang Lewi satu ini, Yairus itu percaya. Dia merendahkan diri di hadapan Yesus dan berkata, "Anakku perempuan sedang sakit berat. Bila engkau meletakkan tangan atasnya, maka ia akan sehat, akan kembali pulih." Dan Yesus melakukannya. Sekalipun ia harus berjalan ke rumah orang itu,
dan ia menyembuhkannya seketika dan berkata kepada keluarga itu, ayah ibunya, supaya memberi anak perempuan 12 tahun itu makanan. Yesus berbuat apa saja untuk orang yang percaya kepadanya. Banyak orang yang percaya akan Yesus Kristus itu. Di zaman waktu masih zaman Uni Soviet, itu ada seorang KGB, polisi rahasia, yang menganiaya perempuan muda yang mengadakan ibadat di rumah-rumah orang Kristen. Secara sembunyi-sembunyi karena dilarang. Dan perempuan yang masih muda itu kedapatan memimpin ibadah. Dan ia ditangkap, disiksa. Salah seorang penangkapnya heran karena perempuan itu tangguh. Sekalipun disiksa, ia tetap bertahan. Sampai akhirnya ia mati karena kekerasan oleh serdadu yang menangkapnya. Dan ketika seorang KGB itu intelijen dari Uni Soviet itu, salah satu orang itu menyobek kitab suci itu. Dia heran mengapa kitab suci itu bisa meneguhkan iman. Dan ia membacanya. Kalau tidak salah, dia membaca sobekan itu Injil Lukas. Dan kemudian ia melarikan diri. Ia tidak mau lagi jadi pembunuh orang-orang Kristiani. Ia melarikan diri. Tetapi rupanya dikejar terus. Tetapi beruntung dia membuat catatan. Dia melarikan diri melalui kapal tapi dikejar dan dapat dibunuh juga. Tetapi tulisan hariannya melukiskan bahwa ia sudah keluar dari kekejaman hati dari intelijen itu, dari Uni Soviet itu. Kita pun juga hendaknya menyadari bahwa ketangguhan iman itu timbul karena kita mengikuti firman Tuhan itu. Firman Tuhan yang membuat batin kita ini lalu menyadari apa yang hendak Tuhan kerjakan bagi orang-orang ciptaannya. Tuhan itu sabar dan pemurah, dan seperti di Mazmur itu, ia hanya sekilas saja murka, tetapi panjang sabar selama-lamanya, lemah lembut. Karena itu kita pun hendaknya merasakan betapa Tuhan itu tidak pilih-pilih orang, siapapun juga. Dan kita pun juga hendaknya selalu melakukan yang diperintahkannya, supaya hidup kita ini satu dengan yang lain dalam kesatuan dengan roh yang diberikan Tuhan itu. Supaya kita saling memberikan hati dan pikiran kita, hati dan budi kita untuk sesama kita. Karena dengan demikian hidup kita itu berkelanjutan di surga nanti, bukan hanya di dunia ini. Itu jaminannya. Amin.